Menghargai yang sudah hadir, kita akan segera memulai kegiatan kita sepanjang hari ini, dan itulah sekaligus sapaan dari saya. Mari bersama-sama kita berdoa. Bersama-sama kita berdoa dan kita buka dari Mazmur 139. Mazmur ini akan menjadi doa kita mengawali sepanjang pembelajaran di kelas PCF ini, dari hari pertama hari ini sampai pada hari kelima. Kita berdoa bersama, dituntun dari ayat 1 sampai 6 dan kemudian pada ayat 23 dan 24. Sudah buka semua? Marilah di hadapan Allah yang Maha Tahu kita menaikkan doa kita. Tuhan, Engkau menyelidiki dan mengenal aku. Engkau mengetahui kalau aku duduk atau berdiri. Engkau mengerti pikiranku dari jauh. Engkau memeriksa aku kalau aku berjalan dan berbaring. Segala jalanku Kau maklumi. Sebab sebelum lidahku mengeluarkan perkataan, sesungguhnya semuanya telah Kau ketahui, ya Tuhan. Dari belakang dan dari depan, Kau mengurung aku, dan Engkau menaruh tangan-Mu di atasku. Terlalu ajaib bagiku pengetahuan itu, terlalu tinggi, tidak sanggup aku menyukai. Selidikilah aku, ya Allah, dan kenallah hatiku. Ujilah aku, dan kenallah pikiran-pikiranku. Lihatlah apakah jalanku serong, dan tuntunlah aku di jalan yang kekal. Amin. Mari Bapak Ibu, kita bersama-sama mengangkat himne Gereja Toraja. Kita bangkit berdiri, masih dalam suasana hangat memperingati 76 tahun Gereja Toraja sebagai lembaga dan 110 tahun Injil masuk Toraja. Gereja Toraja, gereja Tuhan, kemuliaan Allah yang Maha Kudus, gereja yang taat, serta yang rasuli, tempat umat berteduh untuk mengabdi. Gereja Toraja dipanggil Tuhan, gereja Toraja dipilih Tuhan, memberitakan Injil, keselamatan bahwa Tuhan Yesus itu Juru Selamat. Marilah naikkan puji dan syukur bagi Tuhan Allah, Pencipta kita. Marilah serukan kemuliaan bagi Yesus Kristus yang menebus kita. Gereja Toraja dipanggil Tuhan, gereja Toraja dipilih Tuhan, memberitakan Injil, keselamatan bahwa Tuhan Yesus itu Juru Selamat. Ya lihat ya dulu, kalau saya bilang Gereja Toraja, kita kawinkan ya, salam 100
76 tahun Gereja Toraja terus memberitakan Injil. Begini ya dari mulut terus memberitakan. Bisa ya? Gereja Toraja 76 tahun. 76 tahun Gereja Toraja. Saya pernah masih mengalir. Sekali lagi. Gereja Toraja 76 tahun Gereja Toraja. Oke, kita semangat. Seperti biasa, kita akan mendengarkan sambutan kasih yang pertama dari ITGT, Pak Direktur, dan nanti yang kedua dari BPS Gereja Toraja. Selamat pagi Bapak Ibu, Shalom. Terima kasih Bu Sekretaris. Saya pakai waktu 2 menit untuk menyambut Bapak Ibu. Karena ini kali kedua kita berjumpa, jadi tidak ada hal yang spesial yang baru untuk sambutan. Bahwa kalaupun saya mau mengatakan bahwa spesialnya justru ada di pencapaian ITGT dalam mampu melaksanakan kegiatan ini untuk kedua kalinya, dan Bapak Ibu teman-teman boleh berpartisipasi dengan serius dan sungguh-sungguh. Untuk sementara saya belum tahu apakah semua hadir, belum tahu, tapi itu harapan kita sebagaimana dream dari awal bahwa peserta yang ikut proses di pelatihan pertama juga akan lanjut ke tahap kedua dan seterusnya. Terima kasih Pak Toto, Ibu Ira dan Ibu Jenny meluangkan waktunya luar biasa. Kita tepuk tangan dulu buat mereka, tetap semangat, dan rupanya ini pelatihan seperti ini sudah angkatan ke berapa lagi? 23 ya. Jadi ini pekerjaan yang mulia yang mereka konsisten melakukan. Kita berada di angkatan ke-23, luar biasa. Dan harapan kami kita berproses lebih baik, semakin maksimal dengan upaya. Mungkin ini akan melelahkan, tetapi dengan spirit yang sama kemarin saya kutip Pak Pasca bahwa karena menarik, jadi kalaupun mau merokok setengah batang saja dan masuk kembali ke mengikuti sesi. Terima kasih, selamat datang Bapak Ibu, selamat datang ke materi kita dari Jawa dan Kupang. Ibu Jenny, selamat datang. Orang bilang begini, salah kalau kita bilang pekamberan, pekaindoran. Karena kalau Gereja Toraja itu presbiterial sinodal, tidak ada hierarki. Tapi dalam makna tidak salah dan sangat tepatlah kalau kita bilang pekamberan, pekaindoran. Itu BPS Gereja Toraja. Dan dalam hal ini untuk kita ketahui bahwa ini bukan dalam rangka satu dalam pelayanan bersama, satu dalam pelayanan bersama. Jadi kita bersinergi mengerjakannya. Untuk tahap 2 ini bukan murni dikerjakan oleh ITGT bersama Akpin, tapi kita bersama-sama dengan memang komisi yang membidanginya di Gereja Toraja, yaitu Komisi Konseling Pastoral yang diambil oleh Pendeta Yusuf Paliling. Sehingga untuk sambutan ini kita berikan kesempatan yang pertama kepada Ambe Musa Sikombong. Dan nanti ada hal-hal yang tentu disampaikan harapan sebagai pengampu Komisi Konseling Pastoral dari Pak Yusuf Paliling sebagai Ketua 5. Mari Kakanda ambil Pendeta Musa Sikombong yang mengambil kita dalam kapasitas kita sebagai pendeta. Terima kasih Ibu Sekretaris ITGT Kamar Penyiapan dan Pengembangan Kapasitas Pendeta, Pak Ketua 5 Badan Bekerja Sinode yang saya hormati, Pak Direktur,
Toto, Ibu Ira, dan Ibu Jenny yang saya banggakan. Rekan-rekan peserta ICF yang diberkati Tuhan. Gereja Toraja pada periode ini bersungguh-sungguh memikirkan bagaimana menyiapkan tenaga pelayan yang akan menjauh pergumulan warganya, dan karena itu dengan sengaja dilakukanlah penyiapan beberapa dari pendeta yang punya kerinduan untuk menjadi tim konselor di dalam lingkup Gereja Toraja. Kita bersyukur kerinduan itu sungguh dibantu oleh rekan-rekan kita dari Jawa, Pak Toto bersama dengan Ibu Ira dan Ibu Jenny dalam mempersiapkan tenaga-tenaga pendeta Gereja Toraja. Mengapa? Karena dari waktu ke waktu pergumulan Gereja Toraja baik bagi pendeta itu sendiri pun bagi warganya betul-betul menjadi tantangan yang berat karena persoalan semakin meningkat. Sementara di dalam lingkup Gereja Toraja kita sudah menyiapkan satu bidang khusus yang menangani persoalan itu, yaitulah Komisi Konseling Pendeta Gereja Toraja KKP yang dibidangi oleh Pak Ketua 5, dan ada beberapa rekan-rekan pendeta yang secara khusus memberi diri di komisi ini. Harapan kita ketika rekan-rekan yang sudah 2 tahap ini nantinya akan menjadi orang-orang yang punya skill, kemampuan, kecerdasan untuk dipakai oleh Gereja Toraja dalam lingkup pelayanan Gereja Toraja. Mudah-mudahan harapannya semua yang ikut ini harapannya bahwa kita semua akan memiliki sertifikat. Tapi tentu itu akan melalui penilaian independensi dari Pak Toto bersama dengan Ibu Ira, Ibu Jenny, siapa yang bisa. Tapi bagi tidak, minimal kita akan menjadi tenaga-tenaga yang akan meneruskan itu di klasis-klasis. Sehingga yang khusus itu ketika kita akan membuka klinik masing-masing, tentu itu yang akan direkomendir oleh kekasih-kekasih kita, Pak Toto bersama dengan rekan-rekan. Kami sangat sadar bahwa rekan-rekan capek, karena kami pun capek. Tadi Ibu Seni baru sadar, dia katakan ternyata kita sudah tua. Bukan soal tua kalau saya, memang karena Gereja Toraja ini betul-betul padat kegiatan, dan karena itu tidak ada waktu kita untuk istirahat. Karena itu kelelahan itu betul-betul sangat terasa. 1 minggu padatnya kami untuk melaksanakan perayaan 110 tahun Injil masuk Toraja, lalu ada di klasis-klasis melaksanakannya. Tanggal 25 kemarin kita lalu merayakan perayaan ulang tahun Gereja Toraja yang ke-76. Bayangan saya bagaimana dengan jemaat-jemaat untuk mendukung kegiatan ini, tapi luar biasa. Doa-doa kita, doa dari KKP, dari ITGT untuk kehadiran rekan-rekan sangat luar biasa.
Ternyata jemaat-jemaat kita sungguh sangat menyadari betapa pentingnya kegiatan-kegiatan ini untuk semakin memperlengkapi rekan-rekan. Moga-moga waktu yang kita buang ini ada yang hampir sudah lebih banyak waktunya keluar. Ada Pak Wilson lebih banyak waktunya di luar. Talita dari Kalimantan baru selesai pelatihan khotbah, masuk IMT, datang lagi. Yang saya pikirkan gini, rekan-rekan, gimana dengan jemaat? Tapi puji Tuhan, jemaat kita semakin bertumbuh untuk sebuah proses bahwa hal-hal seperti ini memang sangat dibutuhkan dalam gereja Toraja. Karena itu melalui kesempatan ini saya menyampaikan terima kasih yang banyak bagi kita semua yang memberi waktu, sebab ini tidak hanya kepentingan gereja Toraja tetapi kepentingan teman-teman. Rekan-rekan sudah membuang waktu meninggalkan keluarga, meninggalkan pelayanan, menjawab kegiatan kita hari ini. Selamat datang rekan-rekan dari gereja Toraja Mamasa yang juga setia. Kami bersyukur bahwa rekan-rekan sungguh-sungguh juga memberi perhatian terhadap kegiatan kita sehingga jauh-jauh dari Mamasa bergabung dengan kami di Tamento di sini. Kita akan berproses hingga tanggal 31 dan nanti tanpa intervensi dari Badan Pekerja Sinode, Pak Toto bersama dengan Ibu Ira, Ibu Jane akan memberi rekomendasi siapa yang bisa lanjut dan seterusnya. Itu harapan kami, karena setelah itu kami di TGT ini akan lagi-lagi melanjutkan pelayanan dengan mempersiapkan lagi tenaga proponen yang sudah ada di belakang 70 orang yang akan dibagi 2 tahap. Sesudah itu akan masuk lagi rekoleksi calon mutasi, sehingga tidak ada waktu rekan-rekan di TGT untuk bersantai-santai. Mungkin teman-teman di jemaat mengatakan kami lebih berat. Hitungan saya lebih berat di TGT, karena tidak ada hari di mana mereka akan santai-santai menikmati kecapean bersama dengan keluarga. Tapi doakanlah kami di TGT untuk tetap sehat kuat dalam rangka pelaksanaan itu. Mohon maaf Pak Toto dalam keterbatasan kami dalam banyak hal bersama Ibu Jane, Ibu Ira, entah dalam penjemputan dan lain sebagainya, menemani tadi malam. Saya baca tapi betul-betul saya capek karena kemarin saya dari penguraian, saya baru terasa betul-betul saya sudah capek. Ya, betul-betul saya capek karena 1 minggu ini tidak pernah istirahat. Betul-betul saya merasa kelelahan. Saya juga membaca kemarin ada pertemuan di sini bidang penelitian, tapi betul-betul saya capek di bawah karena saya baru merasa ternyata keterbatasan manusia itu kita punya batas-batasan. Selamat untuk kita semua. Terima kasih dukungan dari rekan-rekan Pak Ketua 5 dan Komisi KKP. Ini bidang yang selalu bersinergi KKP dengan institut, dan dalam banyak kegiatan terus akan bersinergi karena kita menjawab tema 5 tahunan kita untuk berjalan bersama. Saya kira itu yang saya bisa sampaikan. Terima kasih, Tuhan memberkati. Sebagai calon-calon konselor psikospiritual, kita akan disapa oleh dia yang diberi tanggung jawab oleh Tuhan di Gereja Toraja di Komisi Konseling Pastoral,
yang membidanginya Ketua 5 Pendeta Yusuf Khalili. Mari. Terima kasih. Saya lanjutkan sedikit yang disampaikan Pak Ketua 2, bahwa di periode ini salah satu yang kita bangun bersama ialah sinergi antar bidang dalam rangka menjabarkan keputusan sidang Sinode Am, dan berharap bahwa di wilayah klasis dan jemaat juga hal ini ditindaklanjuti, karena kita sungguh sadar bahwa kita tidak bisa jalan sendiri. Dunia di mana kita ada sekarang ini adalah dunia yang memang membutuhkan kita berjalan bersama, membuka diri kita untuk mengakui potensi-potensi dan peluang-peluang yang ada pada pihak lain untuk bisa kita berjalan bersama. Karena itu, terima kasih ITGT, kita boleh bersinergi untuk kegiatan ini. Di KKP ada Pendeta Yonan, tapi sepertinya masih di luar daerah. Mudah-mudahan esok atau lusa beliau bisa ikut dan datang ke tempat ini untuk memberi spirit bagi teman-teman. Kita berharap melalui kegiatan ini minimal waktu kita persiapan, kita berpikir minimal ada 30 sampai 35 orang pendeta yang memiliki kapasitas, kompetensi dan sertifikasi sebagai tenaga konselor dari lembaga yang memang kompeten untuk itu. Dan kami berharap Pak Toto dan kawan-kawan akan membantu Gereja Toraja untuk betul-betul memberikan rekomendasi kepada peserta ini secara objektif. Ya, tadi Pak Ketua katakan tanpa intervensi BPS, dan kami tidak akan pernah memberi catatan apa-apa. Pokoknya sesuai dengan kapasitas, mohon Gereja Toraja dibantu. Kalau Pak Toto dan teman-teman memberikan kepada Gereja Toraja nama-nama yang memang menurut pengamatan dan penilaian memiliki kapasitas untuk mengikuti proses selanjutnya, kami akan sangat bersyukur dan kami akan sangat menghargai, karena memang Gereja Toraja sedang merencanakan secara sistematis bahwa di tahun ini kita akan membantu teman-teman, memberi peluang supaya ada beberapa orang pendeta yang memiliki sertifikasi sebagai konselor. Sebagai informasi, Pendeta Malni baru satu ya, baru Pendeta Mike yang anak buahnya juga Pak Toto ini yang sudah memiliki kapasitas untuk itu, dan kita harap teman-teman dari yang ada di sini nanti akan segera menyusul, yang kemudian nantinya akan menjadi fasilitator bagi sesama pendeta dalam rangka pengembangan kapasitas selain leadership dan homiletik juga di bidang konselor. Informasi teman-teman pendeta Gereja Toraja, bulan Mei KKP bersinergi dengan 4 bidang atau 5 bidang termasuk dengan UKI. Kita akan melaksanakan 2 kegiatan penting di sini, TOF, parenting untuk pengasuhan anak, dan juga penyediaan fasilitator pemuda, pelayan pemuda. Gereja Toraja berkomitmen juga untuk menyiapkan pendeta-pendeta, tapi memang kapasitasnya adalah pendeta di bawah 50 tahun yang punya passion untuk melayani pemuda. Ya, kita sungguh sadar bahwa gereja masa depan betul-betul ada pada pemuda, dan karena itu Gereja Toraja perlu menyiapkan tenaga khusus, tenaga pendeta dan guru-guru agama, aktivis pemuda yang memiliki kapasitas dan memiliki hati untuk melayani pemuda dan remaja. Saya pikir itu yang saya tambahkan dari yang disampaikan Pak Ketua. Selamat bagi teman-teman, selamat datang bagi para fasilitator. Terima kasih, salam. Siapa tahu ada yang masih asing, walaupun beliau sebenarnya adinda kita sekali, adinda kita, Pendeta Malni. Tapi secara kelas PCF, dia adalah kakanda kita. Kakak Malni boleh berdiri. Beliau akan menemani kita di sini. Kita menghormati dan salut kepada beliau dari angkatan berapa Malni? Angkatan 20. Dia saja yang sepertinya dalam bincang-bincang kami kemarin bertahan sampai hari ini untuk mengikuti proses. Saya domba-domba sejak ibadah perayaan pertama di IMT di Makale. Saya ikut melalui Zoom waktu itu,
apa? Dan Pak Ketua bilang begini, setelah menyapa pemerintah, tahun ini kita akan menghasilkan 32 tenaga konselor yang bersertifikat, kami janji. Dan saya waktu mendengar itu, karena yang 31 itu yang beliau maksud adalah kelas ini. Karena betul-betul beliau dengan penuh semangat. Ini karena kita tidak bisa menutup mata sekarang bahwa pelayanan kita dari mimbar kebaktian tidak tertanyakan betapa luar biasanya sampai kita terkapar masih juga melayani. Tetapi pada faktanya di mana-mana, walaupun oleh karena media sekarang sudah ada kesepakatan untuk tidak menyebarkan di mana-mana, bukan lagi anak-anak, bukan lagi pemuda, tapi nenek-nenek pun sudah kita dengar di sana lagi bundi, di sana lagi bundi, di sana lagi bundi. Dan itu salah satu hal. Penghuni di rumah sakit Dadi pun 99% adalah orang Toraja di Makassar. Dan semoga hal ini juga membuat kita domba-domba kudus, bahwa tidak kebetulan kita ada di kelas ini. Kakak Ira sama Kakak Jenny kemarin sudah sampaikan, angkatan-angkatan sebelumnya ya langka ya, jarang yang sampai pada bersertifikasi dikukuhkan. Benar-benar semoga yang ada di sini sampai pada langkah itu. Pada hari nanti kita dikukuhkan sebagai konselor psikospiritual. Amin. Ya, mari Pak Toto menyapa kami, mungkin ada hal-hal. Ibu Ira. Ibu Jenny, silakan. Ibu sekretaris ya? Wakil ketua. Ya, terima kasih Bu Pendeta Seni untuk kesempatannya. Selamat melambi. Ya, terima kasih untuk kesempatan ada di sini. Kami bersyukur, kami dari dari AKPIN ya sekarang namanya, Asosiasi Konselor Psikospiritual Indonesia. Kami bisa ada di sini dipercaya untuk mengemban satu tugas mulia. Jadi semakin ada yang bicara di depan, semakin deg-degan saya tadi domba-domba ya. Ini bagaimana? Karena besar harapan dan besar ekspektasi untuk kelas ini dan untuk AKPIN mempersiapkan para konselor yang bukan hanya bersertifikat tapi kompeten. Ini yang utama. Kalau sertifikat mungkin kita bisa beli di mana saja, sekarang mudah. Tapi sertifikat yang dibuktikan dengan kompetensi itu yang harus dibuktikan dengan proses. Tentu ini dilahirkan bukan hanya dari proses AKPIN untuk menyeleksi, tetapi yang utama adalah bagaimana waktu akan menyeleksi siapa yang akan jadi pemenangnya. Nah, karena itu dari kesempatan dari tempat ini saya menyapa dengan penuh kasih dan hormat Ketua 2 BPS Gereja Toraja Bapak Ambe Musa Segombong, kemudian Ketua 5 Ambe Pendeta Yusuf Paliling, dan Direktur ITGT, juga orang muda yang visioner ya, saya lihat Bapak Pendeta Alfius Pasulu, dan sekretaris yang luar biasa dari ITGT Pendeta Seniati Pada, dan tentunya Komisi Konseling Gereja Toraja. Dalam hal ini yang hadir saya melihat, kami melihat Pendeta Maldi bersama kita, dan tentunya saya menyapa dengan penuh kasih dan penuh semangat untuk semua peserta PCF 23. Kami sekali lagi bersyukur untuk kesempatan ini, bersyukur untuk pertemuan, bersyukur untuk kepercayaan, bersyukur untuk proses berjalan bersama. Saya pinjam istilahnya dari Ketua 5 tadi, bagaimana saatnya kita bersinergi sekarang. Bukan melihat siapa yang hebat sebagai one man show ya, tapi masing-masing orang punya kompetensinya dan kita bisa kumpulkan itu untuk gereja Toraja yang lebih baik. Amin, saudara. Iya. Dan yang perlu diinformasikan bahwa program ini namanya Pastoral Counselor Formation angkatan ke-23, dan program ini adalah kelanjutan dari pelatihan kompetensi konseling psikospiritual ya,
yang kita lakukan pada bulan November kemarin. Dan ini semacam proses persiapan untuk masuk di dalam praktikum. Jadi setelah ini belum bersertifikat, masih ada proses praktikum yang menurut proses yang sudah dianut dan juga dijalani oleh AKPI dan ditentukan oleh Badan Pengurus Nasional AKPI, itu akan berlangsung 8 bulan sampai 12 bulan. Jadi kurang lebih selama 12 bulan kita akan bersama-sama untuk proses supervisi ini. Yang dilakukan dalam supervisi adalah Bapak, Ibu, Kakak sebagai calon-calon konselor atau kami menyebutnya Pastoral Counselor in Training akan melakukan pendampingan dan counseling kepada konseli yang ditemui, dan di situ hasilnya akan dilaporkan, kemudian akan disupervisi oleh supervisor maupun co-supervisor yang sudah ditetapkan di AKPI. Jadi proses ini akan berjalan baik online maupun onsite gambarannya. Kurang lebih kemarin kami tim pengajar berbicara onsite-nya mungkin sekitar 4 kali kurang lebih. Nanti akan dibicarakan lagi kesepakatannya yang baik seperti apa. Kemudian juga ada untuk supervisi ini, ada supervisi pribadi, ada supervisi kelompok, ada pertemuan pleno dalam kelompok besar. Jadi itu adalah proses yang dipakai untuk kemudian mengawal semua proses yang ada, sehingga Bapak, Ibu, Kakak bisa mengerti, bisa memahami dan mempertanggungjawabkan. Itu yang utama. Dan yang hadir di dalam proses belajar ini adalah peserta KKP yang kemarin, yang tentunya punya komitmen, lalu yang punya kesiapan psikospiritual, dan yang utama adalah punya kesediaan untuk berubah. Itu karena ini adalah sebuah proses, berarti kita akan melihat adakah perubahan yang terjadi sebelum, sementara, dan sesudah kita belajar bersama. Karena itu saya bersama teman-teman pengajar dan juga teman-teman AKPIN secara keseluruhan ingin juga memberikan informasi, memberikan catatan bahwa proses ini adalah proses pelatihan. Karena dia sifatnya pelatihan, maka harus diikuti tahap demi tahapnya. Jika ada tahap yang bolong, maka Bapak, Ibu, Kakak akan kesulitan untuk mengikuti tahap yang selanjutnya. Karena itu sangat diharapkan untuk setiap sesi itu bisa diikuti secara penuh oleh peserta PCF 23. Saya pikir semua ini adalah sebuah proses, kembali ke kata proses. Jadi tidak akan ada yang benar atau ada yang salah. Tetapi adakah perubahan yang bisa kita lihat di sini? Dan yang terakhir, harapan-harapan tadi akan muncul pastoral konselor psikospiritual yang bukan hanya bersertifikat tetapi juga kompeten, sehingga dia dapat mempertanggungjawabkannya secara keilmuan ataupun secara karakter untuk proses konseling yang lebih baik. Kira-kira itulah beberapa pengantar dari kami. Salam hormat penuh kasih dari Badan Pengurus Nasional AKPIN di Yogyakarta dan juga di seluruh Indonesia. Dan besar harapan kami di bulan Juni nanti teman-teman, Bapak Ibu bisa juga berpartisipasi dalam konferensi nasional yang akan dilakukan di Toraja sini. Kemudian kita berdoa bersama. Kita berdoa bersama dan kita terus berdoa bersama. Tahun ini di bulan Juni, Gereja Toraja yang kita banggakan dan kita kasihi ini bisa melahirkan satu konselor yang kompeten, yaitu Pendeta Malmi. Kita kasih semangat untuk Pendeta Malmi ya. Supervisornya ada di sini, kok supervisornya Kak Ira, jadi berdua langsung bisa menggunakan momen ini dengan sangat baik. Dan setelah itu kami terus menantikan banyak
peserta yang lain dari Gereja Toraja, termasuk harapannya 32 itu. Sementara yang hadir 10-nya diskon ya, yang hadir hari ini 22. Jadi di manakah 10 yang lain akan kita cari? Ya, kita berharap 22 ini setia dengan proses sehingga 22 ini tahun depan bisa dikukuhkan menjadi konselor psikospiritual. Kiranya semua harapan kita bersama, baik dari Sinode Gereja Toraja, ITGT, dan semua kita yang tergabung di dalamnya, termasuk juga Akpin, itu menjadi doa yang akan didengar oleh Tuhan, yang dijawab, dan juga semua yang hadir bisa menjadi berkat untuk banyak orang. Akhir kata, saya mengucapkan terima kasih dan kure semangat. Standarnya tingkat dewa. Dan karena kalau kita sudah baca Tor yang terkirim itu tentu dari dalam diri kita sendirilah yang akan menahan kita ada di sini. Dan sebagaimana di tahap 1 kemarin dijalankan absen, maka seberbeda itu di tahap 2 sekarang di kelas PCF ini tidak dijalankan lagi absen harian, karena itu tadi proses inilah yang akan membentuk kita apakah kita bertahan atau tidak, karena tidak ada lagi sertifikat dari ITGT untuk menghormati kekonsistenan kita 5 hari di sini. Kita bergantung sepenuhnya pada standar tingkat dewa yang sudah disampaikan oleh Akpin bagi kita semua. Dan yang kedua, doa kita tadilah, selidikilah aku ya Tuhan, kenallah pikiranku. Itulah yang akan mengendalikan kita di sini untuk dapat mengikuti seluruh sesi ini dengan kondisi jiwa kita yang benar-benar siap untuk berubah dan untuk menjadi alatnya mengubah orang dalam praktik-praktik yang kiranya segera datang. Itu bagi saya segera datang. 400 jam kalau kita dengar sepertinya baru didengar 400 jam. Nah, justru bukan hanya akan ada 400 jam, berlaksa-laksa jam sesisa umur kita. Kalau Tuhan berkenan memberikan kita hidup 80 tahun, 90 tahun, atau 120 tahun. Sebagaimana firman-Nya di dalam Kejadian, cari Kejadian berapa? Tuhan bilang umur manusia 120 tahun saja, tapi seringkali kita mereduksinya menjadi katanya 80 tahun, itu pun sudah bonus. Tapi saya tidak masuk pada pemahaman tafsiran itu. Demikian untuk acara pembukaan kita bersama. Selanjutnya. Ya. Shalom, selamat pagi dari Tang Mentoe. Kami menyampaikan kepada kita semua bahwa pada hari ini sampai tanggal 31 Maret berlangsung sebuah kegiatan yang begitu luar biasa, yaitu PCF untuk 30 lebih pendeta, umumnya dari Gereja Toraja dan juga ada dari GTM, yang akan dipersiapkan secara sistematis, secara sengaja oleh ITGT untuk kemudian nantinya menjadi tenaga konselor Gereja Toraja yang kompeten dan tersertifikasi. Kegiatan ini didukung oleh para pengajar dan pemateri dari Akpin, Pak Toto, Pendeta Ira dan Pendeta Jenny, yang tentu memiliki kapasitas yang tidak perlu diragukan lagi dalam bidang pastoral untuk memperlengkapi teman-teman pendeta dalam rangka mempersiapkan diri menjadi konselor dalam Gereja Toraja. Berharap bahwa dari pelatihan ini Gereja Toraja akan memiliki impian kita 30 atau 35 orang pendeta yang kompeten dan memiliki sertifikasi sebagai tenaga konselor untuk kebutuhan pelayanan Gereja Toraja di masa yang akan datang. Kegiatan ini berlangsung atas kerjasama sinergi antara ITGT dengan Komisi Konseling Pastoral di bidang pelayanan kategorial. Kita berharap kegiatan ini akan diikuti secara serius, setia oleh seluruh peserta. Mohon dukungan
dan doa dari seluruh warga Gereja Toraja untuk kegiatan yang sangat luar biasa untuk Gereja Toraja di masa yang akan datang. Terima kasih, Tuhan memberkati. Dari PSP Tang Mentoe, kami menyapa seluruh warga Gereja Toraja dimanapun berada. Selamat mensyukuri perayaan 110 tahun Injil masuk Toraja, dan juga selamat merayakan hari ulang tahun Gereja Toraja yang ke-76. Dalam rangka kesyukuran itu, maka di bidang 2 dalam kerjasama dengan bidang 5 melaksanakan pelatihan VCF untuk mempersiapkan para konselor dalam lingkup Gereja Toraja. Kegiatan ini berlangsung mulai hari ini, hari Senin tanggal 27 Maret hingga tanggal 31 Maret 2023. Kita berdoa semoga peserta yang mengikuti kegiatan hari ini sungguh-sungguh memberi diri, mempersiapkan diri dengan baik, sehingga tenaga konselor dalam Gereja Toraja semakin tersedia untuk menjawab kebutuhan pelayanan dalam lingkup Gereja Toraja. Semoga kegiatan ini punya manfaat yang besar untuk pengembangan dan pertumbuhan Gereja Toraja dalam rangka kesyukuran kita 110 tahun Injil masuk Toraja, dan sebagai ungkapan syukur kita atas pertambahan usia Gereja Toraja yang ke-76. Tuhan dimuliakan, dan terima kasih kepada jemaat-jemaat yang telah mendukung kegiatan ini secara maksimal. Terima kasih, Tuhan memberkati kita semua.